yang namanya politik Islam ada dua kesimpulannya. Bagaimana kita aturan hidup yang berlaku di negeri kita ini adalah aturan Islam. Dan aturan Islam itu punya kekuatan hukum, punya kekuatan legislasi, punya kekuatan yang mengikat. Itu. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai sistem dan hukum yang harus dijalankan oleh orang yang punya otoritas, dan hukum itu dijadikan hukum positif, hukum yang mengikat. Maka sebetulnya antara legislasi hukum dan kekuatan menjalankan hukum itu harus di tangan orang-orang yang baik. Itulah makna dari ucapan Utsman bin Affan, Khalifatur Rasyid yang ketiga, yang mengatakan, ucapan ini mudah dihafal. Innallaha la yaza'u bis sultani ma la yaza'u bil Qur'ani. Innallaha la yaza'u bis sultani ma la yaza'u bil Qur'an. Yaza' Rabbi auzi'ni, waza'a yaza'u, Rabbi auzi'ni, doronglah aku, gerakkan aku. Innallaha la yaza'u, sungguh Allah benar-benar bisa menggerakkan bisultan, dengan sultan. Sultan itu ya kekuatan dan argumentasi. Sesungguhnya Allah melakukan perubahan gerakan dengan sultan kekuasaan, malah dengan apa-apa yang dia tidak yaza'u, melakukan perubahan bil Quran, dengan Quran. Jadi ternyata Quran dengan kekuasaan itu menang kekuasaan. Karena apa? Quran itu kalau hanya dibaca, disampaikan orang yang tidak punya otoritas, ya nggak ada perubahan apa-apa. Ada masjid dibaca surat haramnya syirik, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Tapi ternyata di depannya kuburan disembah-sembah, ada enggak? Banyak. Di masjid bilang wala tusyriku bi syai'a, di depannya syiriknya banyak banget. Ya enggak bisa apa-apa, enggak merubah-merubah itu. Mungkin enggak ada masjid yang dibacakan innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsum min amali syaitan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Khamr itu haram, tapi di sebelahnya produksi khamr terus menerus. Mungkin enggak? Mungkin. Terjadi banyak. Nah, kecuali kalau kemudian apa yang dalam Quran ini ada yang menegaskan, Quran berlangsung, siapa yang melawan Quran hukum.
Maka keputusannya Anies Baswedan ketika menutup Alexis lebih kuat daripada ceramahnya Ustadz. Keputusan Anies Baswedan ketika menutup reklamasi lebih kuat daripada demonya sekian ribu orang, sekian juta orang. Balik lagi, politik Islam itu bagaimana hukum yang berlangsung di tengah-tengah kita itu Islam. Dan itu legal. Kita bisa membawa orang kepada pengadilan kalau berlawanan dengan Quran gitu. Kita harus membaca surat Al-Maidah ayat 48. Jadi ada ayatnya 51, 52, 53. Itu sebetulnya dalam rangka untuk mengamalkan Al-Maidah ayat 48. Supaya terjawab keheran-heranan Allah dalam ayat 50. Ayat 48 bicaranya wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa muhaiminan alaih. Kami menurunkan kepada engkau hai Muhammad Alkitab, Al-Quran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan batu ujian kebenaran kitab sebelumnya. Fahkum bainahum bima anzalallah. Maka aturlah manusia dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Dan jangan engkau ikuti hawa nafsu manusia sehingga engkau meninggalkan apa yang Allah turunkan kepada engkau dari kebenaran. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Karena setiap umat itu Allah telah jadikan sistem dan hukum. Jadi khamr itu haram, perlu ada sistem yang menjadikan orang itu jauh dari khamr. Yang menjadikan orang itu tidak minum khamr, harus ada sistem tegak. Riba itu haram, harus ada sistem yang menjadikan riba itu tidak pidana gitu loh. Nah inilah politik. Maka politik itu bagaimana kita berpikir. Kita sebagai orang Islam tidak mau dipimpin kecuali dengan Islam. Ya, kita orang Islam tidak boleh dipimpin kecuali dengan Islam. Kita mayoritas Islam, pimpin dengan Islam. Wong minoritas saja kita harus dipimpin oleh Islam. Harus mendapatkan hak untuk mengatur diri kita dengan Islam. Apalagi kalau kita mayoritas harus dengan Islam. Jadi legislasi Quran, nah itulah.